Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Jufri selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai manajemen sistem berkas. Sebelum memulai materi, kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama Alif Muhammad Hatta, yang kedua Fajar Ramadan, yang ketiga Alia Aisyah, yang keempat Arini, yang kelima Syakila, yang keenam Rina Natalia, dan yang terakhir ada Sofia Safitri. Sebelum itu, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu manajemen sistem berkas. Manajemen sistem berkas adalah jenis perangkat lunak yang mengelola file data dalam sistem komputer. Sistem manajemen berkas menangani bagaimana file diatur, bukan hanya sekedar mengorganisir cara penyimpanan saja, tetapi digunakan untuk operasi pemeliharaan atau pengaturan file. Dasar dari manajemen file adalah proses penamaan, penyimpanan, dan pengambilan file secara terorganisir. Manfaat manajemen file adalah untuk mengatur data penting dan menyediakan database yang dapat dicari untuk pengambilan cepat. Fungsi sistem manajemen berkas adalah untuk meningkatkan keseluruhan fungsi kerja apapun secara efektif. Bila dilakukan secara efisien, manajemen file dapat menghemat waktu. Dengan sistem manajemen file yang baik dan menjaga penamaan dan penyimpanan yang konsisten, kita akan selalu tahu persis di mana menemukan file tertentu tanpa harus membuang waktu mencari. Lalu mengapa harus ada manajemen berkas? Karena untuk pengoperasian komputer melibatkan kode instruksi program, data input dan output. Elemen-elemen tersebut dikehendaki untuk tetap ada sekalipun komputer dimatikan untuk menjalankan kembali atau melanjutkan mengakses elemen tersebut untuk tetap ada dalam kesempatan lain. Karena untuk informasi tersebut penting untuk disimpan ke dalam media penyimpanan yang sifatnya permanen atau non-volatif. Data atau informasi yang berbeda dalam penyimpanan sekunder tidak sedikit, oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan di mana data dapat diakses dengan mudah dan cepat. Oleh karena itu, manajemen berkas diperlukan. Seperti contoh simpelnya, jika buku tidak ditata dengan rapi, kita akan kesusahan dalam mencari buku yang kita inginkan dibandingkan dengan buku yang ditata dengan rapi, yang mana bisa disusun menurut abjad sehingga kita lebih mudah untuk mencari buku yang kita butuhkan. Lalu ada jenis file berdasarkan fungsinya. Yang pertama, executable, ekstensi, exe, com, bin. Fungsinya yaitu sebagai program yang siap dijalankan. Yang kedua ada objek, ekstensi, obj, dan o. Fungsinya sebagai bahasa mesin atau kompilasi. Yang ketiga ada source code, ekstensi, C, CC, FAS, Java, dan ASM. Fungsinya yaitu sebagai kode sumber program. Yang keempat ada batch, ekstensi, bat, dan sh. Fungsinya sebagai perintah pada shell. Yang kelima ada text, ekstensi, txt, dan doc. Fungsinya yaitu sebagai data teks atau dokumen sederhana. Yang keenam ada pengolah kata, ekstensi, wpd, teks, dan doc. Fungsinya yaitu sebagai format jenis pengolah kata. Yang ketujuh ada library, ekstensi, lib, a, so, dan lain-lain. Fungsinya yaitu sebagai library untuk rutin program. Yang kedelapan ada print atau gambar, ekstensi, ps, dvi, gif, dan jpg. Fungsinya yaitu sebagai format ASCII atau biner untuk dicetak. Yang kesembilan ada archive, ekstensi,
arc, zip, tar, rar. Fungsinya sebagai beberapa berkas yang dikumpulkan. Dan yang terakhir ada multimedia, ekstensi, MPEG, MOV, dan MM. Fungsinya yaitu sebagai file binary yang berisi informasi audio atau AV. Metode akses file. Ada 3 metode untuk mengakses file. Yang pertama yaitu metode sequential, yaitu informasi pada file diproses secara berurutan. Satu record diakses setelah record yang lain. Yang kedua, metode direct atau langsung, yaitu pembacaan tidak harus dimulai dari awal file, tetapi dapat langsung pada posisi yang dikehendaki. Yang ketiga ada metode berindex. Metode ini biasanya melibatkan konstruksi indeks untuk file. Dalam metode ini diperlukan berkas khusus yang biasa disebut dengan berkas indeks yang berfungsi untuk mengakses berkas utama. Struktur direktori. 3 struktur direktori di dalam struktur direktori terdapat, yaitu yang pertama informasi dasar, nama tipe organisasi file. Yang kedua, informasi alamat file, terdapat volume alamat, awal ukuran yang digunakan, dan ukuran yang dialokasikan. Lalu yang ketiga, 3 informasi kontrol akses, dalamnya ada pemilik file informasi akses dan aksi yang diizinkan. Lalu yang keempat, informasi penggunaan file, di dalamnya ada tanggal, dibuat identitas pembuat tanggal terakhir diakses, identitas pembaca terakhir, tanggal dimodifikasi, identitas memodifikasi, terakhir tanggal terakhir di backup, dan status file saat ini. Lalu terdapat beberapa operasi yang dibentuk pada direktori adalah, yaitu membuka dia direktori, menutup direktori, menambah direktori, mengubah nama direktori, menghubungkan berkas-berkas di lokasi direktori, dan menghapus hubungan bekas-berkas di lokasi direktori. Pengelolaan alokasi file. Pengelolaan alokasi file ada 3 cara. Yang pertama, alokasi berturut. Yang kedua, alokasi berantai. Dan yang ketiga, alokasi berindeks. Metode alokasi berurut. Dalam metode alokasi file yang berdekatan, setiap file A, file menempati blok yang berdekatan. Entry direktori berisi nama file, blok awal, dan panjang. B, akses mungkin, yang berisikan sequential dan langsung. C, masalah, yaitu menemukan ruang untuk file baru, fragmentasi eksternal, dan menentukan kebutuhan ruang file. Dalam contoh gambar ini, file jumlah menempati blok 2, 3, dan 4. File zip menempati blok 7, 8, 9, 10, dan 11. Lalu file lagu menempati blok 15 dan 16. Metode alokasi berantai. Dalam metode alokasi file bertaut, setiap file yang pertama, struktur direktori berisi pointer ke blok file pertama dan terakhir. Lalu ada keuntungannya, yaitu tidak ada fragmentasi eksternal, tidak ada masalah dengan peningkatan ukuran file. Dan ada kekurangannya, yakni hanya akses berurutan, keandalan kehilangan pointer, ruang yang dibutuhkan untuk pointer, lalu masalah fragmentasi internal. Dalam contoh gambar ini, untuk file mobil, blok data pertama adalah 8. Blok 8 berisi data dan penunjuk ke blok data berikutnya, yaitu blok 3. Blok 3 poin ke blok data berikutnya, yaitu 16. Blok 16 adalah blok terakhir, seperti yang ditunjukkan pada entry direktori. Metode alokasi berindeks. Untuk setiap file, metode
Alokasi file yang diindeks. A. Kumpulkan semua pointer menjadi satu blok indeks. B. Entry direktori berisi nama file dan nomor blok indeks. C. Mengakses secara langsung. D. Masalah. Ukuran blok indeks dan soal pengindeksan bertingkat. Dalam contoh gambar di sini, A. Blok 8 adalah blok indeks yang berisi pointer ke semua blok data, yaitu 10, 4, 12, dan 19. B. -1 entry di blok 8 berarti dapat berisi entry kedua blok data lainnya. C. Pengindeksan dapat berupa level tunggal, dua level, atau multi level tergantung pada ukuran file. Sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai manajemen sistem berkas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.